Kenapa kemudian angka terorisme tetap naik? Gus, pernah berpikir? Oke, masuk akal. Ya kan? Kenapa angka terorisme selalu ada dan selalu ada tindak terorisme? Karena memang ada satu propaganda yang mereka terima. Gitu. Propaganda ini bisa saja menafikan sistem negara yang ada sekarang, gitu. Menganggap ini buruk dan harus diganti, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngalir, jumpa lagi di Ngalir Talk Show, ngobrol ala IR, persembahan Laboratorium Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Saya, Agus Durana Putra, akan menemani Sobat Ngalir sekalian untuk berbagi cerita dan inspirasi dengan tamu-tamu istimewa kita. Baik, Sobat Ngalir, menarik sekali pada episode kali ini karena kita kedatangan tamu spesial dari dosen program studi hubungan internasional Universitas Islam Indonesia. Beliau adalah dosen yang mengajar mata kuliah pengantar diplomasi, praktik diplomasi, dan segalanya yang berkaitan dengan diplomasi. Siapa lagi kalau bukan Mas Muhammad Reski Utama. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Mas Uta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mas Uta? Alhamdulillah baik. Agus gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Ini saya manggilnya Mas aja mungkin. Mas aja. Kebetulan kita di Jogja. Iya, di Jogja. Kalau di Bandung Kalau di Bandung aja. Oke, baik. Mas gitu. Baik, Mas Uta. Seperti yang tadi saya sampaikan, Sobat Ngalir, ini Mas Uta ini ahlinya dalam bidang diplomasi. Jadi tentu pada episode kali ini kita akan lebih dalam membahas tentang diplomasi. Namun sebelum itu kita tahu bahwa diplomasi ini saat ini selalu berkembang. Dari dulu yang mungkin state to state yang sangat resmi, pemerintah ke pemerintah, kita mungkin sekarang identik dengan atau mengenali istilah yang disebut diplomasi publik. Bagaimana ada peran publik di sana, tidak hanya peran pemerintah, tapi juga ada publik yang menjadi sorot utama dari diplomasi ini. Dan berbicara mengenai diplomasi publik, mungkin kita juga sedikit tipis untuk mendengar kata propaganda karena mungkin itu sulit untuk dibedakan. Namun nanti kita akan membahas mengenai itu. Sebelum itu Mas Uta, kita tahu bahwa di zaman ini perkembangan teknologi itu sangat masif. Ya, betul kan, sekali. Sejak dalam hitungan beberapa tahun saja kita sudah bisa mendapatkan akses internet secara yang mungkin waktu itu akses internet itu hanya digunakan oleh orang-orang yang sudah memiliki kekayaan yang lebih. Tapi namun saat ini yang mungkin bahkan kalangan menengah juga, kalangan bawah juga sudah bisa menikmati internet. Bahkan Sobat Ngalir saya yakin sudah memiliki satu at least perangkat digital yang bisa menonton episode Ngalir saat ini melalui kanal YouTube Department of International Relations UII. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi ini Mas Uta, dan tentu kita saat ini berbicara mengenai diplomasi publik, propaganda, mungkin pasti ada yang namanya pengaruh terhadap diplomasi publik dan propaganda tersebut. Namun sebelum itu Mas Uta, saya ingin bertanya, barangkali ada Sobat Ngalir yang juga belum mengerti apa sih perbedaan dari diplomasi publik dan propaganda itu sendiri. Oke. Baik, mungkin saya awali dari sebenarnya perkembangan dari telekomunikasi ya. Perkembangan dari telekomunikasi ini membuat ketika diplomasi publik, contohnya bukan tidak hanya ada satu institusi diplomasi publik gitu, tapi kemudian bisa hanya menggunakan satu platform gitu, apakah Instagram gitu atau mungkin Facebook. Nah, banyaknya kemudian media sosial dan kemudian juga media platform yang lainnya yang memungkinkan menjadi kanal, yaitu seperti YouTube contohnya. Nah, ini membuat diplomasi publik itu makin mudah dilakukan. Tapi mungkin gini, kalau bagi yang menonton yang belum tahu apa sih itu diplomasi publik. Jadi diplomasi publik itu adalah diplomasi yang mana dilakukan oleh satu negara, namun aktornya itu bukan adalah sebuah negara, tapi publik di satu negara. Maka dinamakan diplomasi publik. Nah, kanal-kanalnya pun bisa beraneka ragam.
dalam diplomasi publik. Tapi kalau kita melihat sekarang itu bisa menggunakan media sosial, bahkan bisa menggunakan platform seperti YouTube, Facebook gitu untuk atau Instagram untuk menjadi platform diplomasi publik mereka gitu. Nah, tadi kan Agus bilang, oh ini sedikit perbedaannya tipis dengan propaganda gitu. Nah, kemudian apa sih perbedaannya? Nah, perbedaannya sebenarnya dua-duanya sama-sama mencoba untuk mempengaruhi publik di satu negara. Namun kita bisa bilang begini, ketika diplomasi publik itu mencoba untuk memberikan citra positif dari satu negara, sementara ketika propaganda dia bukan hanya membangun citra positif tapi juga membuat citra negatif terhadap negara lain. Gitu. Jadi saya ambil contoh tadi, misalnya ada negara X, dia memberikan materi-materi ke Indonesia, materi diplomasi publik. Kalau misalnya itu diplomasi publik, bisa saja misalnya hidup di negara ini banyak terjamin, pendidikan tuh banyak dan sangat besar bagi orang Indonesia jika ingin beasiswanya mendapatkan beasiswa dari negara tersebut gitu. Tapi kan di belakang itu nanti ketika orang ini mendapatkan beasiswa, dia akan mendapatkan pelatihan, paradigma dan sebagainya, dan itu akan mengikuti dari negara X gitu. Misalnya seperti itu. Nah, itu diplomasi publik gitu, karena mencoba memberikan citra positif. Namun ketika propaganda, maka negara X ini bisa mempengaruhi publik di Indonesia untuk tidak menyukai negara Y, yang mana X itu sedang berkonflik atau berperang dengan negara Y. Nah, itu sering terjadi. Tapi tidak hanya di situ sebenarnya. Begitu juga penyebaran ideologi. Nah, penyebaran ideologi itu dilakukan dengan cara propaganda, bukan hanya lintas negara gitu ya. Kadang propaganda ini dilakukan oleh aktor di dalam negaranya itu terhadap orang-orang yang ada di negaranya sendiri gitu. Jadi saya bisa bilang propaganda itu sering menggunakan seperti ini skemanya. Satu pemimpin kepemimpinan yang authoritarian tapi populis. Nah, apa tuh maksudnya? Ya, Agus sudah ketawa-tawa nih. Oke, jadi adalah sebenarnya pemerintahan ini tuh otoriter gitu. Tapi rakyat cinta sama dia. Gitu. Jadi apa yang dilakukan dan diputuskan oleh pemerintah kemudian tidak terlalu mendapatkan pertentangan dari rakyatnya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya nasionalisme sebagai satu narasi. Gitu. Jadi ketika ada satu permasalahan, oh ini demi negara kita, ini demi masyarakat kita, kepentingan kita, gitu. Nah, kemudian yang ketiga nih, setelah nasionalisme itu tentunya balik lagi ada kanal-kanal yang digunakan oleh pemerintah di satu negara tersebut. Dan umumnya kalau sekarang tergantung di negaranya. Kalau misalnya di Amerika dengan Twitter, kita bisa melihat dari ketika pemilu Donald Trump melawan Hillary Clinton itu seperti apa, kemudian banyak narasi-narasi yang diberikan itu kemudian ini white genocide gitu, anti imigran gitu, anti drugs gitu, yang kemudian ini membuat orang-orang jadi merasa bahwa dirinya harus make America great again. Gitu. Jadi kadang propaganda itu bukan hanya dilakukan oleh negara lain ke satu negara, tapi juga oleh pemerintahnya untuk negaranya sendiri. Itu kan sesuatu yang kalau kita lihat di Korea Utara bentuknya poster. Ya kan, sering kita lihat poster-poster nasionalisme Korea Utara. Sementara kalau di negara-negara lain yang umumnya lebih terbuka dengan media segala macam, itu ada bentuk-bentuk lainnya. Baik, gitu. Terima kasih Mas. Menarik bukan? Betul. Menarik sekali. Karena jadi semakin sulit itu untuk mengidentifikasi apakah ini sebenarnya diplomasi publik atau propaganda. Gitu. Apalagi misal kita mempunyai ibaratnya
kebencian terhadap suatu negara, itu betul terkadang sekali. sulit gitu untuk melihat apakah ini diplomasi publik atau propaganda gitu. Jadi Iya. terkadang kita harus mencoba untuk menetralkan diri terlebih dahulu gitu, untuk melihat suatu berita gitu supaya ini tidak dianggap sebagai propaganda ataupun sebaliknya gitu. Betul. Tapi menarik Mas Uta, mengenai hal tersebut, kan sulit nih untuk mengidentifikasi hal tersebut. Menurut Mas Uta, apa upaya supaya kita bisa mewaspadai propaganda-propaganda yang ada di dunia digital saat ini? Oke, baik, kalau kita membahas tentang suatu hal yang harus diwaspadai sekarang banyak sekali. Betul. Karena gini, sekarang dunia ini ya setelah perang dingin usai itu secara masif berubah, gaya perekonomian dunia itu menjadi ke arah neoliberal. Gitu, yang mana ini akan sebenarnya mendukung proses investasi, ya kan, mendukung proses investasi, mendukung perputaran uang gitu. Dan sebenarnya kalau kita melihat dari segi ekonomi ya ada baiknya gitu. Tetapi kemudian kita bisa melihat ini juga terjadi pada perusahaan-perusahaan media. Nah, perusahaan media membutuhkan uang, ya, butuh investment. Gitu. Dan kemudian kita harus melihat kalau dari media yang ada sekarang, kita harus melihat siapa ownernya, seperti apa pembagian sahamnya. Dari situ kemudian kita bisa melihat seberapa kuat voting power dari seorang pemiliknya. Saya ambil contoh misalnya Mark Zuckerberg dengan 80% kepemilikan di Facebook, dan dia punya voting power sebesar 60% gitu, maka kemudian keputusannya dia menjadi lebih menjadi lebih dominan di dalam Facebook. Gitu. Nah, kita harus melihat bahwa semua media seperti itu. Kemudian munculnya internet, ya, dan munculnya kemudian platform seperti YouTube, contohnya. Media-media besar masuk ke YouTube, Gus. Betul? Betul. Betul kan? Betul. Media besar masuk ke YouTube karena mereka ada uangnya. Dan kemudian mereka juga tetap mendapatkan uang dari iklan-iklan yang kemudian masuk, gitu. Nah, di sini kita melihat nih, oh ternyata media besar masuk juga, meskipun, nah ini menarik nih. Kemarin ketika perang Rusia Ukraina, media Rusia ditutup di YouTube, betul kan? Nah, itu kan sebenarnya adalah satu cara countering propaganda oleh YouTube. Tapi apakah media lain tidak melakukan propaganda? That's the question. Karena ketika kita melihat misalnya media Rusia memberitakan bahwa ini adalah military operation, sementara media yang lain memberitakan ini adalah invasion. Which one is the true one? Gitu. Nah, akhirnya diblok media Rusia sehingga publik mengetahui bahwa ini adalah invasion, bukan military operation. Gitu. Nah, itu countering propaganda yang dilakukan oleh YouTube. Nah, jadi di sisi lain kemudian kita juga harus mewaspadai hal kedua. Setelah kita melihat ownernya, kemudian seperti apa transaksi yang memang terjadi di dalam satu media. Gitu. Jadi satu media apakah itu punya pemerintah? Apakah punya perseorangan? Apakah itu punya satu aktor politik tertentu, begitu. Nah, di situ kemudian kita bisa melihat adakah kemudian kemungkinan, karena tentunya kita tidak bisa karena kita bukan berada di dalam sana ya, tapi kan kemudian kita bisa melihat apakah ada kemungkinan bahwa mereka ini punya deal tertentu dengan pihak-pihak tertentu untuk menarasikan beritanya, gitu. Saya bisa ambil salah satu media internasional yang berasal dari salah satu negara Arab, memiliki tendensi yang sangat tajam terhadap isu Israel Palestina, gitu. Tetapi kemudian isu kemanusiaan yang lainnya di tempat lain, misalnya Yaman atau Suriah yang ada di Timur Tengah, itu kemudian tidak diangkat oleh media ini, gitu. Jadi memang ada framing, gitu, framing dan mencoba untuk menjatuhkan satu negara lain, gitu di sini. Nah, kita sudah melihat tadi dari mana ownernya,
kemudian seperti apa deals atau investmentnya. Yang ketiga yang kita harus patut waspadai adalah ideologi. Apakah kemudian ideologi ini disampaikan melalui media gitu. Tapi bukan hanya media yang besar ya gitu, karena tempat-tempat seperti media yang kita gunakan sehari-hari ya, seperti WhatsApp, Facebook gitu yang atau Twitter gitu, nah itu juga menjadi kanal propaganda gitu. Ketika perang Rusia Ukraina terjadi, banyak kan kemudian video yang masuk ke dalam WhatsApp grup. Pernah tidak Agus bertanya videonya berasal dari mana, Agus? 70% enggak. Tidak kan, kita tidak pernah bertanya. Iya. Video itu berasal dari mana ya? Gitu. Betul juga. Nah, kita tidak pernah bertanya itu. Nah, sementara di dalam konten video itu sangat jelas itu mencoba untuk menjatuhkan Ukraina pada saat itu. Gitu. Tapi kemudian saat sekarang kita juga melihat konten-konten yang menjatuhkan Rusia, betul? Betul. Gitu. Jadi kemudian publik di Indonesia ini dihadapkan pada banyaknya informasi gitu, yang informasi itu sudah tersaji gitu. Ibarat restoran ini tuh sudah seperti tinggal makan saja, cepat saji. Ini sudah tinggal dimakan gitu. Nah, pertanyaannya apakah kita akan tetap kritis dengan informasi yang datang itu yang kita tidak tahu dari mana asalnya gitu. Nah, itu menurut saya kita harus mewaspadai satu skema yang besar gitu. Bukan hanya kemudian ada satu video yang mampir ke WhatsApp kita, tapi skema yang lebih besar. Apakah sebenarnya video ini itu sudah dirancangkan untuk sampai ke HP kita sebagai publik di Indonesia? Apakah informasi ini sudah dirancangkan untuk sampai ke kita melalui Twitter misalnya, melalui hashtag tertentu gitu, tanda pagar tertentu, kemudian bagaimana melihat orang itu meretweet, kemudian ada fenomena yang biasa disebut sebagai buzzer, ya. Jadi ketika ada satu isu, oh ternyata kemudian beramai-ramai ada yang komentar, ada yang retweet, tapi ketika kita buka akun Twitternya nggak ada apapun postnya di situ. Jadi dia bukan satu akun yang aktif gitu. Iya, nah itu satu fakta yang kita sendiri bisa buka. Gitu, kita sendiri bisa melihat gitu. Apakah memang akunnya adalah akun yang asli, akun yang benar gitu. Nah, itu kita bisa lihat satu persatu gitu. Jadi kita patut waspada bahwa skema propaganda ini dilakukan oleh negara lain kepada bangsa kita, masyarakat kita, dan ataupun ini juga dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mempengaruhi pemikiran-pemikiran dari anak-anak muda terutama di Indonesia gitu. Baik, terima kasih Mas Uta. Nampaknya memang sudah banyak sekali yang sebenarnya bisa kita gunakan untuk bisa mewaspadai apakah ini propaganda atau diplomasi publik gitu, untuk mengidentifikasi ya kedua hal tersebut. Saya ingin mencoba untuk menggali lebih dalam Mas Uta mengenai poin terakhir tadi, bahwa salah satu cara mewaspadai adalah mengetahui adanya ideologi. Tapi untuk sekarang Mas, kan kita diadakan dengan perkembangan teknologi yang saat ini bentuk propaganda menjadi propaganda yang lebih modern. Betul. Gitu. Dalam seperti yang tadi Mas Uta sampaikan. Betul. Apakah di zaman sekarang dalam propaganda modern ini masih ada Mas persebaran ideologi begitu? Masih sangat jelas. Kenapa kemudian angka terorisme tetap naik? Gus, pernah berpikir? Oke, masuk akal. Ya kan? Kenapa angka terorisme selalu ada dan selalu ada tindak terorisme? Karena memang ada satu propaganda yang mereka terima, gitu. Propaganda ini bisa saja menafikan sistem negara yang ada sekarang, gitu. Menganggap ini buruk dan harus diganti, gitu. Tanpa adanya sebenarnya yang biasa dipengaruhi adalah aspek emosional dari biasanya anak-anak muda yang umur 19 sampai 20-an tahun awal. Gitu, dimana mereka sedang mencari jati diri mereka itu seperti apa, dan di situ mereka mendapatkan banyak informasi gitu. Nah, itu kan sebenarnya itu sudah menjadi satu ideologi.
apalagi itu ideologi yang bertentangan dengan ideologi kita Pancasila gitu. Dan mereka menganggap bahwa Pancasila itu bukan ideologi yang baik. Gitu, itu propaganda, Gus. Gitu kan? Itu adalah satu propaganda di mana menganggap Pancasila itu tidak baik dan harus diganti dengan ideologi yang lain. Gitu. Nah, itu menjadi satu fenomena bahwa persebaran ideologi itu masih ada. Tapi nggak cuma di situ. Ideologi itu banyak kan. Dan kemudian kita bisa melihat bagaimana generasi muda kemudian terpapar neoliberalisme, ada juga beberapa yang terpapar oleh sosialisme gitu, dengan saya bisa bilang ini hanya dengan postingan dari TikTok atau Instagram gitu. Jadi bukan, mungkin kalau kita bertanya 40 tahun yang lalu ketika orang memegang satu ideologi, wah saya adalah sosialis, dia membaca buku Che Guevara gitu misalnya, atau Marxis gitu. Jadi ada buku-buku yang memang mereka baca dan akhirnya mereka memiliki satu ideologi tertentu. Namun sekarang dengan postingan TikTok, Instagram yang mungkin menyudutkan satu bentuk ideologi dan akhirnya mereka punya ideologi mereka sendiri gitu. Nah, ini siapa yang melakukan? Adalah pasti ada aktornya gitu. Tapi kemudian kita tidak bisa. Ini karena kalau misalnya kita mau melakukan penelitian propaganda, ini butuh waktu yang panjang dan tidak mudah, gitu. Karena banyak tokoh atau banyak aktor yang harus kita gali, gitu. Bahkan untuk menjustifikasi bahwa hal ini adalah propaganda dilakukan oleh aktor X, gitu. Jadi ketika kita mau membuat satu penelitian tentang propaganda, tantangannya sangat besar, apalagi bisa jadi juga nanti kita akan terhambat oleh aktornya ini sendiri yang memang menghalangi kita dari fakta tersebut gitu. Tapi persebaran ideologi, saya balik lagi, bisa dilihat bagaimana kemudian terorisme masih ada, masih ada orang-orang yang di Indonesia ya kita melihat masih ada orang-orang yang kemudian melihat bahwa Pancasila bukan menjadi ideologi kita gitu. Nah, itu ada yang memang menyusupi ke sana gitu. Jadi ada ideologi yang diberikan. Itu sama seperti saya ambil contoh, ini karena bukan di negara kita, jadi mungkin akan lebih leluasa saya berbicaranya. Jadi ini satu contoh ini adalah bagaimana Donald Trump waktu itu mencoba untuk mempengaruhi publik pada masa kampanyenya, gitu. Mencoba melihat bahwa Amerika itu sedang terancam oleh orang-orang negara-negara lain yang ada di sekitarnya, dari Meksiko, negara Amerika Tengah dan sebagainya, yang kemudian seringkali diberikan di dalam materi-materi dari Donald Trump itu dari mulai imigran ilegal sampai kemudian bagaimana pengaruhnya dengan penggunaan narkoba di Amerika Serikat gitu, dan akhirnya membentuk opini publik gitu bahwa mereka membutuhkan Donald Trump. Mereka membutuhkan Donald Trump untuk menghalau mereka dari ancaman-ancaman ini. Nah, ini satu hal yang menarik. Pernah sadar atau tidak, Gus, bahwa di dunia saat ini di tahun 2022 ada naiknya angka konservatisme. Saya tidak sempat memikirkan ke arah sana sebenarnya. Oke. Coba kalau misalnya melihat ada konservatif ya, konservatif dalam hal nilai-nilai. Iya. Ya kan, seperti misalnya pemilu Swedia sekarang, yang terakhir yang kemudian yang terpilih adalah kalangan konservatif, gitu. Kemudian bagaimana juga di Indonesia kita sebenarnya bisa melihat banyak orang yang memang konservatif juga, gitu. Jadi konservatif dalam artian kemudian mencoba untuk melindungi ideologi yang memang sudah ada di negaranya, gitu. Jadi karena adanya serangan-serangan ideologi dari luar, maka mereka mencoba untuk mereka mencoba untuk tetap mempertahankan ideologi yang ada, gitu. Nah, ini adalah satu fenomena yang kita bisa pahami. Nah, yang satu yang negara-negara pun
sepertinya juga sudah sadar gitu bahwa kemudian banyak propaganda yang masuk lewat kanal-kanal internet ya. Nah ini kita bisa lihat contohnya adalah bagaimana satu negara, Indonesia saja, itu banyak memblokir situs. Bukan hanya situs porno. Mungkin kan orang berpikir ya di blokir adalah situs porno saja. Tapi bukan itu. Situs-situs yang mengandung propaganda asing itu juga dicoba untuk di blokir. Dan itu tidak hanya di Indonesia, itu juga di UK. Juga itu terjadi. Baik. Tapi nampaknya semakin sulit Mas Uta, karena kalau tadi memang semakin banyak kanal yang digunakan gitu, bahkan targetnya propaganda itu apalagi yang berbentuk ideologi, yang persebaran ideologi begitu ya, kan targetnya adalah emosi gitu. Itu kan yang emosinya yang masih kurang stabil, apalagi anak muda sekarang. Betul. Bahkan mereka dicoba untuk apa ya, di cover atau dibungkus dengan dengan frame yang lebih halus, frame yang lebih menarik bagi anak muda yang bahkan kita nggak sadar gitu, nggak sadar terhadap hal itu gitu. Saya rasa malah itu semakin sulit gitu saat ini untuk bisa memfilter hal tersebut. Tapi maksudnya berkaitan dengan cara memfilter informasi. Sebelumnya mungkin kita sudah banyak ngobrol, boleh diminum dulu mungkin ininya. Terima kasih. Baik. Ya. Saya ragu dengan ini. Nampaknya tidak ada airnya maksudnya. Tapi tidak. Saya mengiyakan saja, saya minum dulu di sini. Baik, terima kasih. Ini menuju ke pertanyaan terakhir maksudnya. Mengenai beberapa fakta tadi, melihat bagaimana kita menjadi sulit gitu untuk bisa mengkontrol atau memfilter propaganda ataupun informasi yang ada. Apa pendapat Mas Uta, atau menurut Mas Uta bagaimana kita bisa memfilter informasi pada zaman modern saat ini untuk bisa menghindari propaganda yang ada? Oke. Sebenarnya satu dari saya, tabayun. Baik. Iya. Kita harus bertabayun terhadap berbagai macam informasi yang hadir pada kita, berbagai macam kemudian nilai-nilai yang juga masuk ke dalam gadget kita, apa saja itu yang masuk melalui Instagram. Apalagi sekarang algoritma Instagram tidak bisa dipertanggungjawabkan lagi, karena itu sudah berbasis pada algoritma, berbasis pada sesuatu hal yang memang sekiranya menarik bagi pengguna, gitu, dan itu tidak bisa kemudian kita filter. Tapi kita bisa memfilter itu dengan cara kita filter sendiri, gitu. Ini informasi yang datang kepada kita, apakah ini informasi yang benar, apakah ini informasi yang sahih, gitu. Nah, kita harus bertabayun. Bagaimana caranya? Coba untuk mencari memang berita itu di kanal-kanal berita yang lain, gitu. Tapi ketika kita melihat bahwa ada satu berita yang kita dapat di Instagram, kita coba cari beritanya, cobalah cari dari beberapa sumber media. Kalau bisa, tadi karena owner itu menjadi penting, jadi dari yang berbeda owner, berbeda sudut pandang medianya, sehingga kemudian kita bisa menemukan benang merahnya. Di mana seperti apa sih kemudian fakta yang memang terjadi. Gitu. Seperti apa? Dan kalau misalnya itu media mengenai hal-hal yang ada di luar sana, ya kejadian yang terjadi di luar negeri, kita bisa langsung mencari media dari luar juga. Gitu. Jadi kita tidak melihat dari media yang hanya ada di Indonesia saja, tapi juga melihat media yang ada di luar. Kalau bisa pun yang dari beberapa negara gitu. Misalnya kita melihat apa yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina, kita bisa melihat dari media-medianya Rusia juga sebenarnya seperti apa kemudian framingnya di sana, dan media-media yang ada di Ukraina, gitu. Jadi itu kemudian bisa, sehingga kita bisa menemukan benang merahnya. Mungkin kira-kira itu tabayun. Sudahkah Anda bertabayun? Oke, kuncinya adalah tabayun. Baik. Introspeksi begitu ya, atau melihat tabayun mungkin menjadi kunci dalam episode kita kali ini. Betul. Baik, terima kasih Mas Uta atas jawabannya. Menarik sekali Sobat Ngalir. Namun sayangnya sampai di sini saja diskusi kita kali ini. Mungkin sedikit wrap up bahwa saat ini kita mau berbicara mengenai diplomasi publik dan juga propaganda modern. Tadi Mas Uta sudah menjelaskan mengenai bagaimana kita mewaspadai propaganda saat ini, lalu bagaimana kita mengetahui adanya persebaran ideologi dalam propaganda,
Lalu terakhir Mas Uta sudah menutup dengan bagaimana kita harus memfilter informasi. Dan dari semua itu kuncinya adalah tabayun. Karena kita harus tahu Betul apa sumber atau dari mana sumber informasi yang kita dapatkan. Baik, terima kasih sebelumnya Mas Uta sudah bisa menghadiri Ngalir Talk Show pada episode kali ini. Semoga kita bisa berkolaborasi lagi di episode mendatang. Amin. Dan terima kasih untuk Sobat Ngalir yang sudah menonton episode kali ini. Dan jangan lupa untuk tonton episode berikutnya yang juga tidak kalah menarik dari episode saat ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Department of International Relations UII dan like video-video dan juga share video-videonya. Dan terima kasih, saya Agus Dulana Putra. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.